Ngedengar dari mantan suami ya, meluncurkan tim audit untuk memeriksa keuangan nafkah ya. Gimana sih Jandes gak dakdikdukser? Coba masa iya minta nafkah tinggal nyodorin tagihan-tagihan sampai ratusan juta tapi nggak genah ketika diminta rinciannya. Lu pikir mantan suami lo itu cuma ngurusin lo aja gitu? Kalau buat anak sih nggak apa-apa ya, karena kan itu keputusan pengadilan ya. Kalau buat menghidupin pribadi lo ya, keglamoran lo itu kan emang tidak masuk akal ya. Makanya dari tim mantan suami mengeluarkan tim audit untuk memeriksa keuangan nafkah. Apakah benar sekian ratus juta itu untuk keperluan dan kebutuhan anak-anak, atau dari sekian ratus juta itu lu Jandes juga ikut andil dan ikut memakan untuk gaya pribadi, gaya hidup lo? Gimana? Jangan ada laporan nanti penggelapan uang nafkah loh. Seperti itu. Keinginan kok tiba-tiba datang ke sekolah gitu, walaupun cuma bertemu anak, mencium pipi kanan kirinya kok. Banyak hal Mbak, saya tidak bisa ceritakan. Banyak hal, itu bisa saya lakukan, tapi banyak hal. Nanti kalau saya ucapkan rame lagi gitu, ya. Jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Sampai sekarang masih chat? Masih gitu. Ya mungkin mereka punya banyak kegiatan dan aktivitas kan gitu. Jadi saya pun kalau mau ngechat juga kayak udahlah nanti mereka lama balas, ntar saya jadinya sedih, ya kan? Jadi ya udah, saya percaya suatu saat nanti ya pasti Allah kasih jalannya. Kangen gitu. dengan nganter, kangen dengan Iyalah, pasti nggak ada mungkin. Tapi saya tidak pengen itunya menjadi bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya. Intinya satu kan yang diinginkan sama Ruben itu hanya anak-anak gitu loh. Jadi ya udah nggak usah diributin, toh anak-anak itu tidak ada mantan, kan sudah saya bilang kan, tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan ibu maupun tidak ada mantan atau bapaknya gitu loh. Saya nggak mau terlalu banyak ini ya, nanti kalian ribut terus, nanti saya dibilang ikut campur. Saya itu kalau ngomong di sini itu diminta oleh wartawan. Jadi kalau kalian sebutin wartawan mana, terus saya sebutin terus harus di screenshot gitu, kan enggak gitu loh. Jadi wartawan-wartawan yang minta itu dengan yang sama gitu loh pertanyaannya. Jadi saya bilang daripada kamu datang ke saya terus wawancara sedangkan saya lagi sibuk, mendingan kamu cuplik di sosial media saya gitu. Jadi tidak semuanya yang namanya omongan saya itu hanya sekedar nyablak aja, nggak gitu guys gitu loh. Jadi wartawan tuh minta kepada orang yang kompetensinya pas di bidangnya gitu loh. Jadi kadang-kadang ada yang pas dengan omongan saya, wartawan paling bilang, Mbak izin saya mau ambil videonya yang di TikTok ya, atau apalah gitu ya. Kayak gitu, jadi buat saya, kalian nggak usah terlalu, yang ikut campur tuh kalian gitu loh. Kalian yang nggak ngerti apa-apa, tapi kalian ngomong gitu loh. Dan kalian juga, yang bukan kompetensinya kalian itu bersuara gitu loh ya. Oke? Jangan sampai ini, daripada kalian jadi pantauan cybercrime, mau nggak? Nggak mau kan? Nah, udahlah sayangin keluarga kalian. Diciduk kalian mewek. Saya nggak akan bantu kalian, beneran. Jadi please stop, nggak usah ribut. Udah, mendingan diademkan saja. Saya juga nggak mau terlalu yang gimana gitu ya. Yang jelas, aku respect pada semuanya gitu. Karena ya Ruben juga baik, Sarwenda juga baik, kan gitu. Tapi ada satu yang kesalahan pada saat live itu aja sih, yang kenapa saya komen gitu. Karena itu nggak bagus. Kenapa saya begitu? Karena saya concern kepada anaknya gitu loh. Kalau sampai hal tersebut dipublish atau terpublish gitu ya secara tidak sengaja, nah itu kan jadi dampaknya nggak, untuk kesehatan mental anaknya kan nggak baik gitu loh. Ruben Onsu klaim masih simpan kartu as untuk perebutan hak asuh anak. Perseteruan antara Ruben Onsu dengan Sarwenda terkait hak asuh anak kembali memanas. Kuasa hukum Ruben Onsu Minola Sobayang menyebut pihaknya memiliki banyak bukti yang dinilai dapat memperkuat dalil mereka dalam perkara hak asuh anak. Hal itu disampaikan ketika Minola ditanya mengenai apakah pihak Ruben Onsu masih memiliki kartu as yang akan dikeluarkan apabila proses mediasi antara kedua belah pihak menemui jalan buntu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Kolektor yang datang itu debt kolektor mobil, debt kolektor pinjol. Awalnya ngomong seolah-olah ada debt collector masalah cicilan rumah yang mau dilelang. Tapi setelah Densu bilang kalau pihak bank sudah mengkonfirmasi bahwa tidak pernah mengirimkan debt collector, dia berbelok
bilangnya debt collector pinjol. Coba perhatikan pas dia ngomong, ada kayak mikir. Kolektor pinjol dari handphone. Memang saya bukan ahli membaca bahasa tubuh, tapi dari pengalaman saya, pengalaman hidup saya, biasanya orang kalau jawabnya dan matanya tuh menerawang, itu biasanya ngarang-ngarang. Karena kalau orang mengingat-ingat, itu matanya lebih tegas. Jadi dia bisa mengatakan dengan cara tegas dan matanya itu tajam. Waktu ini, jadi ini. Tapi kalau matanya tuh ngawang, itu biasanya ngarang-ngarang. Kalau dia ngeceknya sekarang ya udah pasti nggak ada, ya kan? Apalagi kalau udah dibayar. Saat pengacara R berhasil membuktikan kalau R tidak pernah terlibat pinjol, ngeles lagi, bilangnya pasti sudah dibayar, makanya tidak tercatat lagi. Walaupun sudah dibayar, namanya orang kalau pernah punya pinjol, tuh namanya pasti ada tercatat, ada historinya. Udahlah, itu sudah, menurut saya sudah masa lalu lah ya. Enteng kali kau ngomong sudah masa lalu, Bang. Habis fitnah orang seenaknya, terus kau bilang ini sudah masa lalu, lupakan saja, begitu, Bang. Ini adalah salah satu taktik dari manusia-manusia manipulatif untuk menghindar dari tanggung jawab mereka. Saat mereka memfitnah dan fitnah itu tidak terbukti, mereka akan bilang, sudah, lupakan saja, itu sudah masa lalu, jangan dibicarakan lagi. Kita bicarakan yang sekarang saja. Yang sekarang itu apa? Ya fitnahan yang baru. Nanti begitu lagi. Saat fitnahan yang baru tidak terbukti, mereka bilang, sudah, lupakan saja, kita lewati, sudah, berlalu ya biarkan berlalu, kita bahas yang sekarang. Yang sekarang apa? Fitnahan yang baru lagi. Begitu terus. Itu adalah trik mereka agar korban frustasi dan pada akhirnya menuruti apa yang mereka mau. Korban akan depresi dan akhirnya mengiyakan apa yang mereka minta. Korban kelelahan dan akhirnya mengalah. Minola Sebayang menegaskan pihaknya tidak ingin menyebut bukti-bukti tersebut sebagai kartu as secara khusus. Menurutnya kisruh seluruh bukti yang nantinya dapat membuktikan dalil dalam gugatan adalah sama pentingnya. Minola mengungkapkan sejumlah bukti yang telah muncul ke publik sejauh ini sebenarnya belum berkaitan langsung dengan pokok perkara hak asuh anak, misalnya terkait pengisian isi rumah di Cilandak. Menurutnya bukti tersebut sama sekali tidak ada kaitannya dengan hak asuh anak. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sekarang kita membahas tentang perkataannya si bapak, tentang katanya ya kalau dicek sekarang mah kan ya mungkin kan sudah nggak ada, kan kata mereka sudah nggak ada, berarti itu udah dibayar. Ups, perkiraan gue ini masalah pinjol. Ada kata mungkin di situ, ya mungkin kan sudah dibayar kalau dicek sekarang. Terus ditanya panjang lebar. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi, kan itu sudah masa lalu. Lu kocak si bapak ini. Kan kau yang angkat kemarin. Kau yang mengangkat kemarin untuk menjatuhkan si Onsu, untuk menaikkan kasus ini, untuk memperpanjang, memperlebar kasus ini agar diketahui oleh halayak ramai, salah satunya masalah pinjol, lelang rumah, dan kartu kredit. Sekarang kenapa Anda bilang itu setelah dicek datanya nggak ada namanya si Onsu? Di daftar pinjol manapun. Terus Anda bilang, iya kalau dicek sekarang mah ya mungkin kan sudah dibayar. Mungkin. Aduh, Pak, kenapa sih suka menggiring opini? Ya, kenapa gitu? Nah, sekarang giliran ditanya kartu kredit, nggak berani jawab. Ujung-ujungnya nantilah di persidangan. Kenapa nggak Anda jawab? Karena memang kartu kredit itu tuh dipakai yang aneh-aneh, nggak semata untuk kebutuhan anak. Takut sampai detik ini Anda atau klien Anda tuh belum kasih tuh, ya, detailnya kartu kredit itu dipakai buat apa aja. Belum itu Pak, belum sampai detik ini. Sekarang Anda bilang sudahlah, itu kan sudah masa lalu, masalah pinjol. Yang angkat kemarin siapa? Saha etata. Yang ngangkat kemarin ke media sosial ini, ke jagat raya ini, siapa? Saya. Kan nggak mungkin saya, Pak. Atau tetangga saya. Nggak mungkin, Pak. Dari mulut Anda sendiri kemarin yang sering klarifikasi, yang sering memancing si Onsu untuk berbicara. Sekarang ketika tersudut, terpojokan, si bapak udahlah itu mah sudah masa lalu di. Yang terakhir, pihak Ruben Onsu juga disebut memiliki bukti mengenai biaya renovasi, tiket hingga adanya lelang. Menurut Minola, bukti-bukti tersebut belum menunjukkan keseluruhan materi yang akan digunakan untuk membuktikan gugatan hak asuh anak. Karena itu Minola meminta pihak lain tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa bukti yang telah disampaikan ke publik merupakan seluruh materi yang dimiliki pihak Ruben. Ia memastikan masih ada bukti lain yang menurut pihaknya relevan untuk membuktikan dalil-dalil dalam perkara tersebut.
Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Sigudang TV. Pamit, sampai jumpa.